Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2401. Pada saat yang sama, keluarga Schultz di Eastcliff. Stephen melaporkan kepada Cat Van. Ayah, kakak ipar bawa Sophie ke tempat lelang. Apa? Ekspresi lelaki tua Cat Van tiba-tiba menjadi dingin dan tegang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Helen benar-benar keterlaluan. Stephen segera bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Patua Schultz menggertakkan giginya dan berkata dengan tajam, karena Helen mengabaikan kehormatan keluarga Schultz. Jangan salahkan aku karena tidak memberikan kesempatan. Setelah itu, dia berkata dengan marah, Putri Eropa saat ini tidak mau berubah pikiran. Dia memiliki pacar kafir, dan bahkan dikabarkan dia hamil dari pacar kafir itu. Di mana dia meletakkan kehormatan keluarga kerajaan. Jika dia tidak mendorong keluarga kerajaan secara ekstrim, keluarga kerajaan tidak akan menyerangnya. Pada akhirnya, itu semua dilakukan sendiri. Stephen merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, Ayah, kamu ingin menyerang adik iparmu. Meskipun keluarga Dun sedang menurun sekarang, mereka masih dalam posisi tinggi. Jika kita bertindak gegabah, keluarga Dun pasti akan marah. Setelah berbicara, Stephen berkata dengan suara rendah, juga, seluruh Eastcliff sedang menonton. Jika kita melakukan ini, semua orang akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Cat Van menyeringai dingin dan berkata, Aku tidak takut mereka tahu. Sebaliknya, aku khawatir mereka tidak tahu. Helen, wanita ini, sama saja. Jika kita tidak melakukan apa-apa, dunia luar akan berpikir bahwa keluarga Schultz kita akan membiarkan orang lain menghina. Segera setelah itu, Cat Van mengayunkan tangannya dengan keras, matanya penuh kekerasan dan berkata, selama kita melakukannya dengan bersih dan tidak meninggalkan petunjuk substantif, bahkan jika seluruh dunia tahu bahwa kita melakukannya, apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Stephen buru-buru bertanya, Ayah, lalu siapa yang harus kita biarkan? Cat Van berkata, saya telah mengatur masalah ini sebelumnya. Awalnya saya berpikir bahwa selama Helen tidak menghadiri pelelangan ini, saya tidak akan mengenalnya dengan cara yang sama. Tetapi karena dia tidak tahu bagaimana memujinya, jadi jangan salahkan saya karena tidak melakukannya. Berbelas kasihlah. Stephen bertanya lagi, Ayah, bagaimana dengan Sophie? Cat Van berkata dengan ringan, saya sudah menjelaskannya. Mereka tidak akan melakukan apapun pada Sophie. Setelah berbicara, Cat Van bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah Jamie juga pergi? Stephen menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang menyebutkan Jamie di sana. Seharusnya tidak ada. Stephen di samping berkata dengan tergesa-gesa, Ayah, Jamie sudah berada di Bandara Aurus Hill. Dia akan terbang kembali pukul 10. Ketika Cat Van mendengar ini, dia agak lega, dan berkata, sepertinya Jamie benar-benar sesuai dengan harapanku. Adalah hal terpenting bagi orang untuk mengetahui yang benar dan salah. Stephen berkata, Ayah, jika kamu benar-benar ingin memberi pelajaran kepada menantumu, kamu harus menemukan cara untuk menenangkan emosi Jamie. Aku khawatir anak ini tidak akan bisa menanggungnya. Kata-kata Stephen selalu berarti, keinginan terbesarnya saat ini adalah melakukan segala kemungkinan untuk membuat laki-laki tua itu penuh amarah terhadap keluarga laki-lakinya. Dia berpikir dalam hatinya, tidaklah cukup untuk membuat lelaki tua itu merasa tidak puas dengan kakak laki-lakinya Sheldon. Karena lelaki tua itu masih sangat kuat sekarang, sangat mungkin dia akan melewati tahta secara langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya, laki-laki tua itu kemungkinan akan bekerja selama 10 tahun dan 8 tahun lagi, secara langsung melewati generasi saya dan kakak laki-laki tertua saya. Dan lanjutkan posisi patriarki keluarga ke generasi berikutnya. Jika dia menyerahkan tahtanya kepada Jamie, apa gunanya aku menjatuhkan kakak tertuaku sekarang? Setelah lelaki tua itu turun, Jamie juga akan menghancurkanku. Jadi,
Lelaki tua itu juga harus kehilangan kepercayaan pada Jamie. Karena pemikiran seperti inilah Stephen sengaja menggunakan metode pembunuhan ini untuk secara sengaja mengingatkan orang tua agar memperhatikan dan menenangkan emosi Jamie. Keadilan yang dia katakan sangat menakjubkan. Seolah-olah dia benar-benar peduli dengan keponakan sulungnya. Bahkan, dia sengaja ingin membangunkan lelaki tua itu dan memberitahu bahwa jika dia benar-benar membunuh ibu kandung Jamie, Jamie pasti akan membencinya. Pembantaian semacam ini karena membunuh ibunya. Tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak mungkin untuk ditenangkan. Stephen berpendapat, jika lelaki tua itu menyadari hal ini, dia tidak akan pernah memberi Jamie kesempatan lagi. Karena itu sama saja dengan memelihara harimau. Betulkah? Bab 2402. Ekspresi Pak Tua Su menjadi sangat jelek. Kata-kata Stephen benar-benar membuatnya sadar lebih jelas bahwa jika dia menyerang Helen, maka putra tertua Sheldon pasti akan berbalik melawannya. Namun, dia juga tahu jika dia tidak menyerang Helen, kehormatan keluarga Schultz akan tercoreng. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menonton Helen yang berakting lancang. Begitu kehormatan keluarga Schultz diinjak-injak oleh wanita seperti itu, bagaimana keluarga Schultz dapat mempertahankan status dan martabat mereka? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin, setelah masalah ini selesai, kirim Jamie ke Australia menemui ayahnya, dan jangan kembali lagi. Stephen sangat bersemangat mendengarnya. Ayah mengirim Jamie pergi ke Australia untuk menemui ayahnya. Ini sama dengan dia singkan. Ayah dan anak itu tidak akan lagi memiliki kesempatan bersaing memperebutkan pewaris keluarga Schultz. Mereka harus tinggal di Australia sampai mati. Dengan cara ini, saya menjadi kandidat terbaik untuk suksesi di mata ayah saya. Sungguh menyenangkan. Pada saat yang sama, sudah hampir pukul 10 pagi. Di tempat hiburan, puluhan orang duduk. Mereka adalah penawar dalam lelang pengadilan hari ini. Kebanyakan dari mereka mencari rumah dan mobil bekas. Karena hampir semua produk yang diperdagangkan terlibat dalam tuntutan hukum tertentu dan transaksi yang rumit. Kebanyakan orang awam tidak begitu tertarik dengan transaksi seperti ini. Ada banyak kasus di masa lalu, seperti mengambil lelang rumah, tetapi pemilik aslinya menolak untuk pindah. Pada akhirnya, pembeli pun campur aduk. Oleh karena itu, rumah Sita biasanya dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Jika tidak takut kesulitan, Anda bisa menghemat uang di sini. Karena semua orang di sini ingin mencari selisih harga, sulit bagi pelanggan pengadilan tertarik banyak orang bubar dengan pelanggan luar. Pelelangan di luar, terkadang akan ada dua pihak atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan komoditas, ratusan ribu barang. Dan akhirnya karena kenaikan harga dan persaingan bersama, ada banyak kasus di mana beberapa produk terjual beberapa juta. Setiap orang yang mengikuti pengadilan lelang ingin menghemat uang dan mencari selisih harga. Semua orang menginginkan diskon 20% untuk rumah dengan harga pasar 1 juta. Tidak peduli seberapa buruknya, itu harus diskon 10%. Setelah melebihi 10%, daya tarik akan menurun. Oleh karena itu, lelang semacam itu umumnya tidak menarik. Tekan 10 tepat. Juru lelang melangkah masuk. Karena semuanya sederhana dan cepat, tidak ada drama tambahan. Begitu juru lelang naik ke panggung, dia langsung ke intinya dan berkata, "Terima kasih telah berpartisipasi dalam lelang pengadilan ini. Barang pertama yang akan kami lelang hari ini adalah Audi A6 atas nama Bowie Company. Mobil tersebut telah memiliki nomor plat yang sama selama 3 tahun dan memiliki jarak tempuh 113.000 km. Harga awal adalah 150.000 yuan. Untuk mobil bekas seperti ini dan mobil bekas dengan kondisi yang sama, harga transaksi di pasar normal umumnya sekitar 210.000. Karena plafonnya 210.000, semua orang menawar dengan sangat rasional. Setelah beberapa kali menawar, harga disebutkan sampai 180.000. Banyak penawar menyerah satu demi satu, dan hanya 2 yang masih agresif. Namun, karena harga mendekati batas atas, 2 tawaran yang tersisa juga sangat dihati-hati. Setelah beberapa menit, salah satu dari mereka menawar harga menjadi 195.000, dan yang lainnya tidak mengikuti.
Juru lelang segera mengumumkan bahwa lot pertama terjual dengan harga 195.000 yuan. Di ruang pribadinya, Ishak dengan santai membalik-balik bahan lelang dan berkata kepada Charlie, "Tuan muda, hanya ada 11 mobil yang dilelang hari ini. Setelah mobil, pelelangan rumah akan dimulai. Bekas kediaman orang tuamu akan terdaftar pada item real estate. Harga awalnya 880.000. Saya sudah menyapa pengemudi. Berapapun harga yang dia minta, dia akan mengikutinya sampai akhir. Dia pasti akan membantumu mendapatkan rumah ini." Bab 2403. Charlie mengangguk kecil. Dia juga bertekad untuk memenangkan bekas rumah orang tuanya. Bagaimanapun, bekas kediaman ini membawa waktu-waktu terakhir bersama orang tua. Itu sangat penting. Lelang beberapa mobil dijual secara bertahap. Saat ini memasuki lelang real estate. Ada 13 properti yang dilelang kali ini. Di antara 13 properti itu, yang memiliki harga awal termurah adalah rumah yang pernah ditinggalkan orang tua Charlie. Alasan utamanya adalah karena rumah tua itu tergolong sebagai bangunan yang dilindungi oleh kota Aurus Hill. Dan ada peraturan tidak mengizinkan pemindahan dan renovasi. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli rumah tua ini memiliki kewajiban tertentu untuk menjaganya. Rumah tersebut sudah sangat tua, dan tidak dapat dibongkar untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar. Dan bahkan tidak diperbolehkan miring. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tertarik dengan rumah seperti itu. Tidak peduli siapa yang membeli rumah ini, tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menjualnya lagi. Namun, Charlie dan Helen sama-sama menunggu di rumah ini. Karena harga awal rumah ini adalah yang terendah. Begitu memasuki lelang real estate, juru lelang langsung melemparkan foto rumah ini ke layar lebar dan memperkenalkan. Rumah pertama yang akan kami lelang hari ini adalah satu set rumah tua yang dilindungi yang terletak di dekat jalan utama. Informasi spesifik tentang rumah Anda ini dapat dilihat di brosur lelang. Kami tidak akan memperkenalkan lebih banyak di sini, dan memulai lelang secara langsung. Harga awalnya 880.000. Segera tawarkan sekarang. Begitu suara juru lelang jatuh, Helen mengangkat tanda dan berkata, 1 juta. Baiklah, juru lelang langsung berkata, penawar nomor 34 menawar 1 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 1 juta? Seorang pria parubaya yang tampak polos duduk di sudut segera mengangkat tanda dan berkata, 1,5 juta. Pria parubaya ini adalah sopir Ishak. 1,5 juta. Juru lelang tercengang. Harga awal 880.000. Hanya butuh 2 putaran untuk mencapai 1,5 juta. Hampir 2 kali lipat. Properti ini hampir tidak memiliki ruang untuk apresiasi. Mengeluarkan uang 1,5 juta untuk membeli rumah seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah menghancurkannya di tangan sendiri. Karena keterkejutannya, dia tidak sadar. Helen mengangkat tanda itu lagi dan berkata dengan serius, saya akan membayar 2 juta. Juru lelang bahkan lebih terkejut. Dia segera menatap Helen dan mengingatkan. Penawar nomor 34. Saya perlu mengingatkan Anda. Properti itu dilarang untuk dirusak dan dikembangkan. Dan dilarang untuk ditingkatkan. Harus dijaga apa keberadaannya sesuai dengan persyaratan pihak kota. Dan Anda memiliki kewajiban pemeliharaan tertentu. Apa Anda tahu tentang ini? Helen mengangguk. Saya tahu pasti. Meskipun juru lelang bingung, dia mengangguk dan berkata, penawar nomor 34 menawar 2 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 2 juta? Pria parubaya di sudut segera berkata, saya akan membayar 3 juta. 3 juta. Juru lelang menyembunyikan keringatnya dan terus bertanya. Sekarang penawar pada tawaran jutaan. Apakah ada yang lebih tinggi darinya? 4 juta. Helen mengangkat tangannya hampir tanpa berpikir. Ketika juru lelang mendengar ini, dia berkata, 34 menawar 4. Sebelum dia selesai berbicara, pengemudi Ishak berkata dengan keras, saya akan membayar 5 juta. Kali ini, Helen bahkan tidak memberi juru lelang waktu untuk berpikir, dan langsung berkata, saya akan membayar 8 juta. 8 juta. Adegan itu tiba-tiba menjadi kejutan. Rumah tua ini tidak semahal mata penawar lainnya. Sebuah rumah tua yang sudah tua dan bobrok.
tidak memiliki nilai komersial dan juga sangat tidak nyaman untuk ditempati. Rumah Anda seperti ini bisa bocor udara atau hujan. Pasti sangat dingin di musim dingin dan sangat panas di musim panas. Lebih baik menyewa rumah murah yang disediakan oleh kota daripada tinggal di rumah itu. Jadi semua orang merasa bahwa, berdasarkan harga awal 880.000, rumah ini kemungkinan besar tidak akan laku. Namun, siapapun yang memiliki rumah yang tidak memiliki hak ini bisa dipacu hingga 8 juta dalam waktu singkat. Bab 2404. Meskipun sopir Ishak tidak punya uang, Ishak sudah menjelaskan kepadanya. Dia harus memenangkan rumah dengan cara apapun. Jangankan 8 juta, bahkan jika itu 80 juta. Oleh karena itu, dia tidak mau kalah sama sekali. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Saya menawar 8 juta. 8 juta. Sudah 10 kali lebih tinggi dari harga awal 880.000. Namun, persaingan antara keduanya baru saja dimulai. Helen tampaknya tidak ingin terus menaikkan harga sedikit. Dia mengangkat tangannya dan berkata, 10 juta. Seluruh adegan lelang kembali menggemparkan. Di dalam ruangan, Ishak berkata di telinga Charlie, "Tuan, nyonya kedua dari keluarga Dun tampaknya bertekad untuk menang." Charlie mengangguk dan menghela napas tak berdaya. Aku tidak terlalu memahami pikiran bibi ini. Bagaimanapun, dia dan ayah saya tidak memiliki dasar emosional yang nyata. Mengapa dia harus mendapatkan rumahmu seperti ini? Ishak berkata dengan emosi. Sejujurnya, meskipun aku beberapa tahun lebih tua darimu, aku telah mendengar tentang perasaan Helen pada ayahmu. Itu memang cinta yang mendalam. Charlie bersenandung. Dan di pelelangan luar, pengemudi Ishak sudah menyebut harganya menjadi 12 juta. Pada saat ini, Helen mengikuti dengan cermat dan menaikkan harganya menjadi 15 juta. Charlie tidak bisa menahan kerutan, dan berkata kepada Ishak di sampingnya, "Kirim pesan WeChat kepada pengemudimu. Minta dia langsung menawar 30 juta. Baiklah, Ishak mengangguk. Segera mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan WeChat. Segera setelah itu, pria parubaya dalam pelukan luar mengangkat tangannya lagi. Dari tawaran 15 juta Helen, dia langsung mengulanginya menjadi 30 juta. Tempat itu penuh dengan suara mendesis. Sebuah rumah yang bahkan tidak bernilai 1 juta harganya bisa mencapai 30 juta. Ini belum pernah terdengar dalam sejarah pelelangan yudisial. Helen juga sangat terkejut saat ini. Dia menoleh dan melihat pria di sudut yang terus menaikkan harganya. Dia sangat terkejut. Saya tidak mengerti mengapa pria aneh ini memiliki keinginan yang kuat untuk membeli rumah yang saya inginkan ini. Sebenarnya, sebelum saya datang hari ini, saya sudah membayangkan akan ada pesaing dalam pelelangan. Namun, pesaing yang kuharapkan adalah pemuda yang tinggal di bekas kediaman Curtis hari itu. Karena pemuda itu terlihat hampir sama persis dengan Curtis. Jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah putra Curtis. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah berusaha mencari cara menemukan keberadaannya. Tetapi saya tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Dan sekarang, pemuda belum muncul dalam pelelangan. Selain dia, siapa lagi yang begitu terobsesi dengan rumahmu ini? Siapa pria parubaya yang menawar 30 juta? Siapa yang mengirimnya? Tepat ketika pikiran Helen melayang, juru lelang berkata, 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. Apakah ada yang lebih mahal dari 30 juta? Jika tidak ada, maka 30 juta ketiga. Setelah dia selesai berbicara, Helen kembali sadar dan buru-buru berkata, 50 juta. Saya akan membayar 50 juta. Ini, juru lelang itu sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia berteriak dengan gemetar, 50 juta untuk pertama kalinya. Sopir Ishak bahkan sedikit gugup. Meskipun ini bukan uangnya, dia juga merasa itu agak terlalu tidak adil. Jadi, dia buru-buru mengirim pesan WeChat kepada Ishak. "Bos, apakah saya masih harus menawar?" Ishak segera menjawab, "Tambahkan 5 juta lagi." Jadi, pengemudi itu mengangkat tangannya lagi dan berkata, "Saya akan membayar 55 juta." Charlie menatap Helen di sebelah Sophie melalui kaca satu arah, menghela napas pelan, dan berkata kepada Ishak,
Ishak, jika wanita kedua dari keluarga Dun ini masih menaikkan harganya, mohon jaga keselamatanmu. Ishak bertanya dengan heran. Tuan, apakah Anda menyerah? Setelah berbicara, dia buru-buru menambahkan, Tuan, jangan katakan 55 juta. Bahkan jika itu 550 juta. Bagi kita itu hanya setetes air di ember. Charlie menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menghela napas. Hei, lupakan saja. Ini bukan tentang uang. Biarkan bibi ini mendapatkannya. Bab 2405. Ishak tidak berpikir bahwa Charlie, yang bertekad untuk menang atas rumah tua itu, benar-benar menyerah saat mengatakan bahwa dia akan menyerah. Dia jadi khawatir pada Charlie sendiri, dan berkata, Tuan muda, Anda sudah lama berpikir untuk membeli rumah ini. Sekarang tinggal kemauan lagi. Jangan menyerah, atau Anda akan menyesalinya nanti. Tidak akan ada obat untuk menyesalinya. Charlie menghela napas pelan, melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, Tidak, tidak, sekarang sepertinya Bibi Dun lebih membutuhkan rumah ini daripada aku. Charlie berkata dengan lembut, Ini adalah rumahmu, tempat orang tuaku tinggal, dan aku selalu tinggal bersama. Tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan duduk di aula lelang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saya hanya duduk di ruangan ini dan tidak mengajukan penawaran secara terbuka dan jujur. Dia jauh lebih kuat dariku dan lebih memenuhi syarat dariku untuk mendapatkan rumah ini. Charlie mengagumi Helen di lubuk hatinya. Saat ini, sebagian besar orang tidak tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Wade. Dan mereka tidak tahu bahwa dia adalah garis keturunan Curtis yang tersisa di dunia ini. Oleh karena itu, karena kehati-hatian, dia tidak berpartisipasi dalam lelang ini secara terbuka, dan bahkan terdaftar atas nama pengemudi Ishak. Dari titik ini saja, dia mengagumi keberanian Helen. Dikatakan bahwa seorang pria adalah kedewasaannya. Jadi Charlie memutuskan untuk menyerah pada kompetisi dan memberikan rumah ini kepada Helen. Meskipun dia tidak mengenal Helen, dia sudah tahu bahwa Helen mencintai ayahnya selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan. Mungkin rumah ini bisa memberikan penghiburan yang terlihat dan nyata selama 30 tahun terakhir ketika dia sangat mencintai ayahnya. Ini juga atas nama ayahnya yang sudah meninggal. Berterima kasih padanya atas persahabatannya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, penawaran di luar masih berlanjut. Sopir Ishak belum menerima instruksi untuk menyerah. Setelah Helen meminta 60 juta, dia mengangkat tangannya lagi dan menyebut harga 61 juta. Charlie teringat rumah yang ditempatinya. Menghela napas dalam-dalam. Berdiri dan berkata kepada Ishak, beritahu sopirmu, jangan mengajukan tawaran lagi. Setelah berbicara, dia mengenakan maskernya, berbalik dan meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama, Helen mengangkat plakatnya lagi tanpa ragu-ragu dan berkata, 62 juta. Melihat hal itu, Ishak buru-buru mengejarnya. Dia dengan cepat mengirim pesan suara ke pengemudi. Baik pelambatan, jangan tawarkan lagi. Pengemudinya sudah mengangkat tangannya. Dia tiba-tiba menerima informasi di ponselnya dan buru-buru mengklik untuk memeriksa. Dia mendengar pesan suara dari Ishak. Dia segera menarik kembali tangan yang sudah terangkat. Juru lelang sedikit bingung saat dia mengangkat tangannya dan menurunkannya kembali. Dia bertanya, penawar nomor 22, apakah Anda menawar atau tidak? Sopir itu berkata, saya menyerah. Mendengar dua kata ini, Helen tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan. Dia akhirnya lega. Segera setelah itu, juru lelang berkata dengan keras, 62 juta sekali. 62 juta dua kali. 62 juta tiga kali. Terjual. Kemudian, palu lelang di tangannya menghantam meja dengan keras. Dengan bunyi palu ini, Helen langsung menangis bahagia. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur di malam hari dan tidak bisa makan di rumah ini. Dia ingin membelinya, tetapi dia khawatir segalanya akan berubah. Sekarang, akhirnya debu telah mengendap. Meski harganya jauh melebihi nilai aslinya sebagai sebuah rumah, bagi Helen, rumah ini tak ternilai harganya. Dia jatuh cinta pada Curtis sejak masa mudanya yang bodoh.
Dan sampai Curtis menikah dan meninggal, cintanya pada Curtis tidak pernah pudar sedikit pun. Bab 2406. 30 tahun kemudian, Curtis hanya meninggalkan kenangannya yang tak terlupakan dan beberapa foto lama. Belum lagi meninggalkan tanda belasungkawa untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin pergi ke makam Curtis untuk ziarah, itu akan sama sulitnya dengan pergi ke langit. Sekarang, dia akhirnya membeli rumah tua yang pernah dia tinggali. Emosi di hati selama lebih dari 30 tahun akhirnya menemukan tempat untuk mengesampingkannya. Sophie melihat air mata ibunya mengalir di wajahnya, dan hatinya campur aduk. Sementara dia merasa kasihan atas keajaiban ibunya selama bertahun-tahun, dia juga bersimpati dengan kepercayaan ayahnya yang tidak manusiawi selama bertahun-tahun. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia berpikir ayahnya telah mengalami gangguan jiwa, dan bahwa ada seorang anak perempuan yang hanya 1 tahun lebih muda darinya, dan dia merasa ayahnya tidak layak mendapat simpati. Kemudian, dia memikirkan dermawannya lagi. Melihat kehidupan ibunya yang gila-gilaan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, Sophie, jika kamu tidak dapat menemukan kulitmu, apakah kamu akan terjebak dengan hal yang sama seperti ibumu dan tidak dapat memperolehnya? Jika itu masalahnya, kamu tidak seberuntung ibumu. Setidaknya, ibunya masih tahu Curtis. Dia tumbuh bersama Curtis. Mereka memiliki banyak pengalaman dan masa lalu yang sama. Kamu bahkan tidak tahu nama dermawan yang selalu kamu pikirkan. Pada saat ini, di pintu belakang Treasure Pavilion, Charlie yang mengenakan topeng berjalan keluar dari lorong dengan cepat. Ketika dia meninggalkan pintu, dia melihat langit yang mendung, dan matanya sudah penuh air mata. Sejak orang tuanya meninggal ketika usianya 8 tahun, Charlie, seperti Helen, tidak punya tempat untuk menaruh perasaannya terhadap orang tuanya. Dia bahkan tidak sebagus Helen, karena Helen masih memiliki setidaknya beberapa foto lama. Sedangkan Charlie bahkan tidak menyimpan foto orang tuanya. Setelah kecelakaan orang tuanya, tubuh tua mereka, dan semua barang-barang mereka, semuanya dipindahkan ke East Cliff dalam waktu yang sangat singkat. Charlie memasuki panti asuhan hanya mengenakan satu setelan. Sejak saat itu, dia hampir kehilangan semua barang yang bisa ditaruh dalam duka. Sampai beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun sebelum Yule membawa dirinya ke Gunung Winteri untuk ziarah, dia bahkan tidak tahu di mana orang tuanya dimakamkan. Oleh karena itu, rumah ini membawa semua pikirannya kepada orang tuanya. Baru beberapa waktu lalu, Charlie masih bertekad untuk memenangkan rumah ini. Dia bahkan merasa meski harganya ratusan juta, dia harus membeli rumah ini. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba memutuskan untuk memenuhi keinginan Helen. Saat ini, dia tidak menyesali keputusannya. Dia hanya merasa sedikit sedih dan kehilangan rumah ini. Ishak mengejarnya. Melihat mata Charlie penuh air mata, hatinya ngeri. Setelah lama mengenal Charlie, ini adalah pertama kalinya dia melihat Charlie berlinang air mata. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini masih Tuan Wade yang dikagumi oleh banyak orang? Apakah ini masih Tuan Wade di Gunung Golmin yang mengubur 8 Raja Surgawi dari keluarga Webb dengan petir dan berjalan keluar dari longsoran salju menghadap matahari terbit? Pada saat ini, dia seperti anak kecil yang tidak dapat menemukan jalan pulang, menderita dan tak berdaya. Pada saat ini, sementara Ishak merasa kasihan pada tuan mudanya, dia lebih mengaguminya di dalam hatinya. Charlie tidak lagi berbicara dengan enggan melepaskan cintanya. Dia meninggalkan semua penyesalannya pada dirinya sendiri, dan meninggalkan eksplorasi psikologis dan kelahiran kembali untuk Helen. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas, melangkah maju, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Charlie melambaikan tangannya, menahan air matanya, dan berkata, Ishak, antara aku ke rumahmu itu. Aku ingin melihatnya. Sementara Bibi Dun masih di sini menyelesaikan beberapa formalitas. Aku ingin pergi dan melihat. Setelah rumah itu diserahkan, tidak akan mudah melihatnya lagi. Ishak berkata, baiklah tuan muda. Tunggu sebentar, saya akan mengambil mobil.
Bab 2407. Ishak mengendarai mobilnya dengan cepat, dan Charlie hendak masuk ke dalam mobil ketika Finn Baxendale, pemilik Treasure Pavilion, bergegas keluar dan bertanya dengan gugup, "Tuan Wade, mengapa Anda pergi begitu cepat?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Ada sesuatu yang harus aku kerjakan, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama." Finn buru-buru bertanya lagi, "Tuan Wade, apakah Anda tidak puas dengan layanan Treasure Pavilion kami?" Charlie berkata dengan tangannya, "Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Treasure Pavilion." Finn menghela napas lega, dan masih bertanya lagi, "Omong-omong, Tuan Wade, apakah ada hal lain yang lebih Anda minati dalam pelelangan hari ini? Jika ada, beritahu saya, dan saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya." Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak ada yang tertarik padaku lagi dalam pelelangan. Saya di sini untuk bergabung dalam cuaca panas. Anda tidak perlu terlalu khawatir." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Rolls-Royce di depannya, dan berkata kepada Finn, "Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Kita akan berkumpul hari lain jika saya longgar." Finn mengangguk dan membungkuk. "Tuan Wade, hati-hati di jalan. Lain kali, jika ada lelang lain yang diadakan, saya pasti akan menghubungi Anda terlebih dahulu." Charlie mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Finn dan masuk ke mobil. Kemudian, Ishak membawa Charlie ke rumah tuanya, tempat Charlie tinggal bersama orang tuanya. Melihat Rolls-Royce yang ditumpangi Charlie meninggalkan Treasure Pavilion, Finn berbalik dan kembali ke ruang pelelangan. Pada saat ini, Helen, yang akhirnya mendapatkan bekas kediaman orang tua Charlie dengan harga setinggi langit 62 juta, telah datang ke kantor belakang panggung. Dia mulai melalui prosedur pembelian dengan staf. Staf Departemen Kehakiman menatap Helen dengan kaget, berkata, "Nyonya, apakah Anda yakin ingin membeli properti ini dengan harga tinggi 62 juta? Jika Anda ingin melanggar kontrak sekarang, kami hanya akan memotong deposit lelang 10.000 yuan Anda. Dan Anda akan masuk daftar hitam selama 1 tahun. Apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Bagaimanapun, ini adalah lelang yudisial, dan semua hasil lelang akan digunakan oleh para terdakwa untuk membayar kembali jumlah yang mereka terlibat. Oleh karena itu, seberapa banyak yang dijual dan seberapa sedikit yang dijual, sebenarnya tidak ada kepentingan yang terlibat bagi Departemen Kehakiman. Sehingga mereka berharap bahwa produk lelang yudisial benar-benar dapat dijual sesuai harganya. Mereka berpikir bahwa harga yang telah dibersihkan Helen terlalu keterlaluan. Rumah ini seharusnya tidak bernilai banyak uang. Setelah Helen membayar uangnya, tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Semua uang dari lelang rumah akan segera digunakan untuk kompensasi peradilan, dan tidak ada ruang untuk penyesalan. Tetapi jika Helen benar-benar menyesal membayar uang itu, jika dia ingin membujuknya, dia pasti akan datang ke Departemen Kehakiman untuk membujuknya. Dan itu akan memengaruhi reputasi mereka sendiri sampai batas tertentu. Dan itu masih akan merepotkan mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, mereka berharap Helen tidak dimanfaatkan, dan akan lebih baik jika dia dipindahkan ke tempat itu. Ketika pelanggan pengadilan berikutnya, mereka akan mengambil rumah itu lagi dan mengambil harga pasar normal. Selain itu, mereka juga merasa bahwa Helen pasti telah mengajukan penawaran dengan orang itu di tempat itu. Jadi dia terus menaikkan harga satu per satu. Jika tidak ada orang normal yang mau membayar harga luar biasa. Namun, Helen berkata dengan sangat tegas saat ini, "Saya tidak perlu memikirkannya. Tolong lakukan pembayaran sesegera mungkin dan sisa proses transfer. Lebih cepat lebih baik. Terima kasih." Bab 2408. Staf menyeka keringat dan menjelaskan dengan serius. "Bukan. Harga awal rumah yang Anda beli ini hanya 880.000 yuan. Dan harga pasar tertinggi sekitar 1,3 juta yuan. Harga lelang Anda saat ini adalah 62 juta. Sudah 70 kali lipat. Anda benar-benar tidak ingin memikirkannya lagi." Helen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Tidak perlu memikirkannya lagi. Tolong bantu saya menyelesaikannya secepatnya."
Beberapa anggota staf saling bertukar pandangan, dan salah satu dari mereka berkata, "Karena ini masalahnya, maka kami akan menangani proses pembayaran lanjutan untuk Anda." "Apakah saldo di rekening bank Anda cukup?" Helen mengangguk. "Cukup, oke." Staf menggigit peluru dan mengeluarkan mesin pos dan berkata, "Bu, mohon konfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan batas transaksi satu hari pada kartu Anda." Banyak pengguna memiliki satu batas transaksi harian. Standarnya adalah 1 juta yuan. Jika batas transaksi Anda tidak cukup, silakan hubungi bank. Sophie di sampingnya berkata dengan tidak sabar, "Kalian punya begitu banyak masalah. Tidakkah kamu yakin menggesek kartu itu saja? Jika kartu kami bahkan tidak memiliki batas transaksi yang cukup, bagaimana kami bisa menunggu pembayaran?" Staf berkata dengan malu, "Maaf, Nona, kami belum pernah sekalipun melakukan transaksi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi saya ingin mengonfirmasi dengan kalian berdua. Saya benar-benar minta maaf." Setelah selesai berbicara, staf memasukkan nomor pada mesin pos, dan setelah memastikan bahwa itu benar, menyerahkannya kepada Helen dan berkata, "Bu, silakan gesek kartu Anda." Helen mengangguk, mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada pihak lain, lalu memasukkan kata sandi. Mesin pos menunjukkan bahwa konfirmasi transaksi bank telah berhasil didebet. Slip dicetak secara otomatis. Staf benar-benar menghela napas. Rupanya mereka adalah orang kaya yang tidak menganggap serius uang yang sama sekali. Tidak masalah bagi Anda untuk menghabiskan puluhan kali lebih banyak. Setelah itu, staf mengeluarkan 5 salinan perjanjian pembelian rumah dan berkata kepada Helen, "Bu, tolong periksa detail kontraknya. Jika tidak ada masalah, masing-masing dari 5 perjanjian pembelian rumah ini harus ditandatangani. Semua halaman harus ditandatangani." Helen mengangguk, membalik-balik dan melihat syarat dan ketentuan. Setelah memastikan bahwa kepemilikan properti itu jelas dan tidak ada masalah, dia segera mulai menandatangani nama dalam kontrak. Pada saat yang sama, keluarga Schultz di Eastcliff. Stephen berkata dengan marah kepada lelaki tua Cat Van, "Kakak ipar ini sangat mengabaikan pujian. Dia pergi ke pelanggar dan dia juga membeli rumah itu dengan harga 62 juta yuan. Tidak lama lagi kejadian ini akan diketahui seluruh kota Eastcliff, dan kehormatan keluarga Schultz kita akan rusak parah lagi." Saat dia berbicara, dia berkata dengan marah, betapa dia menyukai bajingan Curtis itu. "Ini sangat keterlaluan." Cat Van berkata dengan wajah dingin, "Jangan panggil dia kakak iparmu. Tidak ada menantu perempuan seperti itu di keluarga Schultz kita." Stephen berkata dengan marah, "Ayah, jika aku tahu masalahnya ini, mengapa kita tidak membunuhnya saja dalam perjalanan petualangannya? Dengan begitu setidaknya kita bisa menyelamatkan wajah keluarga Schultz." Cat Van berkata dengan suara dingin, "Jika kita melakukan hal seperti ini sebelumnya, itu akan menjadi masalah besar. Jika dia masih belum menghormati keluarga Schultz kita, dan keluarga Schultz kita membunuhnya sebelumnya, jika ini tersebar, keluarga Schultz kita akan menjadi objek cemoohan seluruh orang. Kita akan menjadi sasaran kritik verbal dari seluruh kelas di Eastcliff." Saat dia mengatakannya, Cat Van bertanya kepadanya, "Apa kamu lupa? Putri yang terkenal di dunia di Eropa terbunuh setelah dia jatuh cinta dengan seorang pagan, sedang mengandung anak, dan akan menikah. Bahkan jika dunia luar selalu memiliki bukti pasti, dan keluarga kerajaan menerima kemarahan selama beberapa dekade. Jika keluarga kerajaan membunuh sang putri hanya karena dia jatuh cinta dengan seorang pagan, keluarga kerajaan akan ditawan oleh orang biasa." Setelah mengatakan itu, Cat Van menghela napas, menepuk wajahnya dengan ringan, dan berkata, "Orang lain harus menghadapi wajah kita sebelum kita bisa saling membunuh. Kamu tidak bisa membunuh hanya karena pihak lain mengepungmu. Itu akan menyebabkan masalah besar." Bab 2409. Meskipun nama Stephen mengandung makna tersirat dalam masyarakat, dia sendiri tidak memiliki kebajikan. Dia tidak memiliki moralitas, dan juga tidak memiliki kepercayaan diri. Adapun Cat Van, meskipun dia juga orang yang tidak bermoral, setidaknya dia licik. Orang-orang seperti Cat Van biasanya penuh dengan kerakusan, kebenaran dan moralitas di permukaan.
juga penuh dengan pola pikir pencuri dan pelacur di dalam dirinya. Tetapi kuncinya adalah pola pikir pencuri dan pelacur itu tidak terlihat di permukaan. Di perut Tuan Schultz, udara buruk telah difermentasi seumur hidup. Entah sudah berapa banyak hal jahat yang telah dia lakukan. Kasus Rosalie adalah satu-satunya yang benar-benar kacau. Dalam kebanyakan kasus, Tuan Schultz masih sangat pandai dalam keterampilan dangkal. Pada saat ini, Tuan Schultz sudah menganggap Stephen sebagai penerusnya di masa depan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Stephen, kamu harus tahu aturan bertahan hidup di kelas atas dan tips untuk menangani berbagai hal yang umumnya hanya 3 kata. Alasannya masuk akal." "Apakah kamu masuk akal?" Stephen buru-buru bertanya. "Ayah, haruskah kamu lebih spesifik?" Tuan Tua Schultz menjelaskan. Yang disebut alasan masuk akal berarti bahwa segala sesuatu harus memiliki alasan yang layak. Tidak ada alasan untuk langsung berkelahi dan saling tatap muka. Ini seperti anak muda yang tidak bermain kartu sesuai rutinitas dan tidak memiliki bekal bela diri. Dia melakukannya hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Dengar, dalam perang antar negara sepanjang zaman, bahkan jika penyerang ingin menyerang suatu negara, dalam keadaan normal, mereka akan menemukan alasan yang hampir tidak dapat dibenarkan. Seperti insiden Lugou Qiao tanggal 7 Juli, Jepang juga berbohong bahwa seorang tentaranya hilang. Jepang kemudian mengambil kesempatan untuk meluncurkan insiden itu. Mungkin perlu alasan bagi sebuah negara, terutama keluarga kita, berbicara tentang ini. Tuan Schultz berkata dengan ekspresi muram. "Sebenarnya, saya sudah menginginkan nyawa Helen. Sejak aku tahu Helen berencana pergi ke Aorus Hill, aku berharap pesawat Helen jatuh dan meninggal dalam perjalanan ke Aorus Hill. Sebenarnya itu bisa dilakukan sekali dan untuk semua. Namun, aku hanya bisa memikirkannya dalam hati, belum bisa melakukannya secara langsung. Karena Helen baru saja pergi ke Aorus Hill, dan dia belum melakukan apapun untuk mempermalukan reputasi keluarga Schultz. Jika aku menjatuhkan jet pribadinya karena dia akan pergi ke Aorus Hill, maka kejadian itu akan terjadi. Seluruh keluarga Schultz akan terkutuk. Jadi, jika kamu menginginkan hidupnya, kamu harus memiliki alasan yang masuk akal untuk bertindak. Setelah dia melakukan sesuatu yang merusak reputasi keluarga Schultz. Saat ini, Helen dan Sheldon, kakak tertuamu, masih memiliki hubungan pernikahan. Dia datang ke Aorus Hill untuk menawarkan rumah bekas kediaman Curtis, dan harganya puluhan kali lebih tinggi dari harga pasar. Ini memang akan memengaruhi reputasi keluarga Schultz. Pada saat ini, untuk membunuhnya, setidaknya sudah ada alasan tertentu. Ketika Stephen mendengar ini, dia berkata dengan wajah berpendidikan, "Ayah, aku mengerti maksudmu. Mendengar apa yang kamu katakan hari ini benar-benar membuatku merasa lega. Di masa depan, aku pasti akan belajar bersama dan mengingatmu sendiri." Stephen telah tumbuh dewasa, dan hari ini adalah pertama kalinya dia mendengar ayahnya berbicara tentang strategi semacam ini. Sebenarnya, Tuan Schultz sangat licik, dan ada banyak strategi di perutnya. Ini hanya poin yang sangat sederhana, dan ini bukan strategi yang mendalam. Namun, karena Stephen adalah anak kedua, dia tidak memiliki kesempatan mempelajari strategi seperti itu sama sekali. Strategi semacam ini, seperti teknik kaisar kuno, seringkali hanya diserahkan kepada pangeran yang akan mewarisi garis besar di masa depan. Kaisar enggan mengajarkan caranya sendiri dalam mengatur negara, dan taktiknya kepada pangeran lain adalah karena dia takut pangeran lain akan mengancam keselamatan pangeran utama di masa depan. Bab 2410. Ini seperti sekte seni bela diri. Guru akan selalu mewariskan seni bela diri inti kepada pewaris guru berikutnya, tetapi tidak kepada murid lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan pewaris lebih tinggi dan tidak akan digulingkan oleh dorongan murid lainnya. Di masa lalu, lelaki tua Cat Van mengabdikan dirinya untuk mengajar putra tertua Sheldon setiap hari. Dia tidak pernah mengajarkan pengalaman dan strategi nyata pada anak lainnya. Tetapi sekarang, putra tertua Sheldon telah sepenuhnya ditinggalkan. Setelah putra sulungnya dihapus, pewaris paling ideal di hatinya adalah putra kedua Stephen. Karena itu, dia berencana untuk memoles Stephen dengan baik mulai sekarang.
Pada saat ini, dia merasakan dalam hatinya, saya memiliki paling banyak 10 atau 20 tahun lagi untuk hidup. Stephen telah berkembang dari sekarang, dan 10 atau 20 tahun ke depan Stephen sudah dapat menangani sebagian besar masalah dan dia akan hampir kokoh. Dengan cara ini, dia tidak akan mengancam akan menjodohkanku dengan keluarga Schultz selama 10 atau 20 tahun ke depan. Tetapi jika Sheldon menjadi pewaris, saya mungkin tidak bisa menahannya dalam 5 atau 8 tahun. Melihatnya seperti ini, segala sesuatu yang terjadi hari ini belum tentu menjadi hal yang buruk. Pada saat ini, Stephen bertanya, "Ayah, bagaimana kita akan membunuh jalan Helen sekarang? Kamu sudah mengirim guru bela diri keluargamu ke Aurus Hill." "Tidak." Cat Van menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menggunakan orang-orangmu sendiri untuk hal seperti ini? Itu akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri." Stephen bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. "Ayah, kamu tadi mengatakan bahwa kita harus memiliki alasan yang masuk akal. Sekarang Helen menghina keluarga. Bukankah kita sudah punya alasan untuk melakukannya?" Cat Van tampak kecewa. "Stephen, memiliki alasan yang masuk akal adalah syarat yang diperlukan. Itu bukan satu-satunya syarat. Jika kamu menutupi wajahmu dengan topeng, kamu tidak akan dikenali saat pergi keluar. Apa maksudnya kamu bisa lari telanjang? Karena kamu sudah tidak memakai topeng." Stephen berkata dengan panik. "Ayah, aku tidak bermaksud begitu." Cat Van berteriak dingin dan berkata dengan tegas, "Dengarkan dengan jelas. Bahkan jika sudah memiliki alasan yang masuk akal untuk melakukan suatu tindakan, kita masih harus menyingkirkan semua yang terkait dengan hal yang mengancam jiwa seperti itu." Cat Van menambahkan, "Alasan masuk akal yang saya katakan tadi, hanya rencana cadangan bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah, jangan sampai pihak lain menemukan bukti. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah menemukan cara untuk membunuh Helen. Meskipun seluruh dunia bisa menebak itu pasti keluarga Schultz kita, tidak ada yang bisa menemukan bukti substantif. Sama seperti putri terkenal di Eropa. Siapapun dengan mata tajam tahu bagaimana dia meninggal. Tapi apa gunanya? Tidak ada yang bisa menunjukkan bukti langsung pembunuhannya. Pada akhirnya, hanya bisa mengatakan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil. 10.000 langkah mundur. Bahkan jika dunia luar memiliki bukti pembunuhan keluarga kerajaan terhadapnya, keluarga kerajaan setidaknya memiliki alasan yang masuk akal untuk membebaskan diri mereka dari kejahatan atau mengurangi kejahatan. Misalnya, dia hamil dengan seorang anak kafir dan berniat menikah dengan seorang kafir, yang merusak reputasi kerajaan. Atau misalnya, dia sudah melahirkan seorang pangeran untuk keluarga kerajaan. Tetapi begitu dia menikah dengan seorang kafir, dia akan melahirkan seorang bayi kafir. Bayi kafir ini menjadi saudara tiri dari pangeran kerajaan. Di manakah wajah pangeran akan ditempatkan? Hal ini akan mempermalukan seluruh keluarga kerajaan dan wajah seluruh bangsa. Ini menjadi masuk akal bagi keluarga kerajaan. Dan itu juga menjadi rencana cadangan untuk membersihkan diri mereka setelah insiden publik. Stephen bertanya, "Ayah, kamu sudah punya cara untuk membuat Helen mati?" Cat Van mencibir dan berkata, "Apa yang membuatku kejar bukanlah membuatnya mati tanpa alasan, tapi membuatnya mati tanpa alasan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.